Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Bersalawat kita kepada Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Solihin, solihat, dan sanak yang satu rahimakumullah. Sebelum kita berbuka puasa, sedikit kita merefleksi kejadian yang luar biasa yang terjadi kepada seorang hamba Allah yang juga luar biasa. Suatu ketika di akhir hidup dari seorang ulama, imam besar kita, Imam Ahmad bin Hanbal. Entah mengapa di akhir hayat beliau ingin saja melakukan perjalanan menuju satu kota. Entah mengapa Allah gerakkan hati beliau untuk berjalan menuju satu kota. Karena perjalanan cukup jauh dan sampai waktu maghrib, beliau berhenti di sebuah masjid. Lalu beliau melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Setelah sholat maghrib berjamaah, beliau membaca Al-Quran sampai menuju sholat isya. Lalu beliau melaksanakan sholat isya berjamaah. Selesai sholat berjamaah, beliau melaksanakan sholat ba'diyah isya. Setelah itu beliau menuju ke ujung di sebuah sudut dari masjid dengan niat ingin beristirahat, karena memang beliau melakukan perjalanan nggak tahu mau ngapain. Karena memang tidak tahu kemana yang hendak dituju, karena hati beliau ingin melakukan perjalanan begitu saja. Seketika marbot masjid yang melihat beliau lalu mendekati beliau. Ya Syekh, ya marbot masjid ini tidak mengetahui Imam Ahmad. Karena memang dahulu tidak ada gambar, tidak ada lukisan, tidak ada gambar, tidak ada foto. Sehingga marbot masjid ini tidak tahu. Kalau saja marbot masjid ini mengetahui bahwasanya yang tidur di ujung adalah Imam Ahmad bin Hanbal, tentu Imam Ahmad bin Hanbal akan diperlakukan dengan istimewa. Tapi tidak, marbot masjid malah memanggil beliau dengan ya Syekh. Dalam bahasa Arab, ya Syekh ini bisa diartikan dengan 3 macam. Yang pertama, orang tua. Yang kedua adalah orang kaya. Yang ketiga adalah orang yang berilmu. Mungkin dalam konteks marbot memanggil Syekh kepada Imam Ahmad adalah orang tua. Hei orang tua, mau ngapain di sini? Lalu Imam Ahmad menjawab, saya mau istirahat, saya sudah melakukan perjalanan, saya lagi safar, saya seorang musafir, tidak tahu mau istirahat di mana, jadi saya mau istirahat di sini. Lalu marbot masjid dengan mungkin sudah ada peraturan di masjid tersebut tidak mengizinkan seperti itu. Ya Syekh, tidak boleh istirahat di sini masjid, bukan untuk tempat istirahat, silahkan keluar. Lalu Imam Ahmad didorong oleh marbot itu sampai keluar. Lalu Imam Ahmad pergi. Ketika masjid sudah dikunci, Imam Ahmad kembali lagi untuk mau istirahat, dan itu pun di teras. Marbot melihat lagi, ya Syekh tidak boleh, bahkan di teras ini tidak boleh untuk beristirahat. Dari kejauhan di seberang masjid ada seorang penjual roti yang mungkin sedang bersiap-siap menutup tokonya seperti itu. Melihat kejadian seorang orang tua didorong-dorong oleh marbot masjid. Lalu dari kejauhan orang yang menjadi seorang penjual roti ini memanggil, ya Syekh, di sini saja istirahat. Di sini saja istirahat. Di belakang dari toko saya ini ada kamar yang biasa saya pakai untuk istirahat. Silakan istirahat di sini. Lalu Imam Ahmad merasa senang karena sudah mendapatkan tempat untuk beristirahat. Lalu Imam Ahmad masuk ke dalam toko tersebut dan masih melihat ternyata penjual roti ini masih sedang mengaduk untuk persiapan menjual mungkin besoknya. Ada satu hal yang unik yang diperhatikan oleh Imam Ahmad, yaitu ketika melihat orang tua yang mungkin yang penjual ini umurnya sebaya dengan Imam Ahmad, sudah tua seperti itu. Lalu Imam Ahmad menyapa, wahai penjual roti, saya melihat sesuatu yang menyita perhatian saya dari aktivitas kamu. Tadi ketika kamu memecahkan telur, kamu beristighfar. Kamu masukkan gandum, kamu beristighfar. Kamu masukkan bahan ini, garam ini, dan bahan lainnya, kamu beristighfar.
saya menjadi tersita perhatian saya. Lalu penjual itu mengiyakan, iya saya melakukan itu. Lalu Imam Ahmad bertanya, apa yang sudah kamu dapatkan dengan istighfar itu? Yang kamu selalu sebut, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Penjual itu menjawab, ya Syekh, semua keinginan saya dikabulkan oleh Allah tanpa terkecuali. Dengan istighfar ini saya merasa bahagia. Semua keinginan saya, kebutuhan saya Allah penuhi. Tapi cuma satu yang belum dipenuhi oleh Allah, ya Syekh, kata penjual ini. Lalu Imam Ahmad bertanya, apa itu yang belum dipenuhi oleh Allah dengan istighfarmu? Saya bertahun-tahun berdoa agar dipertemukan dengan ulama, dengan imam, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Seketika Imam Ahmad bin Hanbal bertakbir, Allahu Akbar, kata beliau. Wahai penjual roti, gara-gara istighfarmu lah aku digerakkan oleh Allah berjalan suatu kota yang saya tidak ingin di usia senja saya ini berjalan, tapi saya berjalan. Dengan istighfar mula saya dibuat berhenti untuk sholat maghrib dan isya berjamaah di masjid yang ada di sana. Dengan istighfar mula marbot itu mengusir saya keluar masjid. Dengan istighfar mula engkau mau menawarkan saya untuk beristirahat di sini. Ketahuilah, sungguh saya adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Solihin solihat dan sanak minang satu rahimakumullah. Kita mencoba merefleksi kisah yang luar biasa ini, yang sangat menyentuh, yang sangat penting bisa kita ambil ibrahnya seperti itu. Ternyata dengan istighfar Allah menghadirkan kebaikan-kebaikan, menghadirkan kenikmatan yang luar biasa kepada kita. Pelajaran yang kita ambil dengan istighfar tadi, penjual roti di toko tadi bisa mendapatkan segala sesuatu, bahkan mendatangkan seorang ulama yang notabene-nya harusnya kita yang menghadirkan diri ke rumah ulama tersebut, mencari ilmu, menuntut ilmu ke sana, menuju ke rumah ulama. Tapi tidak, dengan istighfar yang luar biasa tadi, yang setiap hari beristighfar, setiap waktu beristighfar, ulama yang mendatangi kita. Momentum yang luar biasa di bulan Ramadan ini adalah momen kita memohon ampunan kepada Allah, karena bulan Ramadan adalah bulan maghfirah, bulan pengampunan. Dan sudah barang pasti kita mengetahui manusia adalah tempatnya salah, tempatnya khilaf, tempatnya lupa, tempatnya yang mungkin setiap hari berpeluang melakukan dosa. Maka mari kita perbanyak istighfar, perbanyak istighfar, perbanyak istighfar. Karena kita tidak tahu kebaikan apa yang mungkin Allah turunkan melalui istighfar kita. Mungkin ampunan dosa, mungkin kebaikan-kebaikan kita setiap harinya. Bahkan Rasulullah SAW di sebuah riwayat disampaikan bahwasanya beliau beristighfar 70 kali dalam sehari. Di riwayat lain ada 100 kali beliau beristighfar dalam sehari. Rasulullah yang maksum tanpa ada dosa selalu beristighfar. Bagaimana dengan kita yang setiap hari berpeluang melakukan dosa? Allahu yubarik fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.